warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Statistika A 2021 dengan saya sendiri, Dwi Putri Junior Adam dengan NIM 413421009 bersama rekan saya, Triaki Nur Fadila Harun dengan NIM 413421016. Kali ini kami akan menjelaskan materi dari filsafat ilmu, yaitu sejarah ilmuwan atau penemu di bidang statistik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Laude Nasar SPD MSc yang telah memberikan kami tugas ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita mulai pada masa statistika awal. Baik, kita mulai pada Gottfried Eisenhower. Beliau lahir di Elbe, Provinsi Royal Rusia, Polandia pada tanggal 20 Oktober 1719. Beliau kuliah di Universitas Leipzig, dan pada tahun yang sama, ia pergi ke Marburg untuk bekerja sebagai asisten profesor luar biasa di bidang filsafat. Nah, beliau ini terkenal karena menggunakan istilah statistik untuk pertama kalinya pada karyanya yang berjudul Konstitusi Politik Negara dan Masyarakat Eropa Saat Ini, pada tahun 1749. Dalam karya ini, dia memberikan gambaran tentang konstitusi dari berbagai negara di Eropa dengan menggambarkan kondisi pertanian, manufaktur, dan perdagangannya. Nah, atas dasarnya ini, para ekonomi Jerman memberi julukan Bapak Statistika. Yang kedua yaitu Sir John Sinclair, yang lahir pada 10 Mei 1754 di Thurso Castle, Thurso Caithness. Ia merupakan anak tertua dari Gort Sinclair dari Ulster yang merupakan keluarga Earls of Caithness. Beliau ini mendapat julukan agrikultural Sir John, yang merupakan minatnya dalam bidang pertanian itu yang sangat besar. Nah, karyanya ini yang paling fenomenal adalah Statistical Account of Scotland. Ia memberikan informasi tentang pertanian dan industri terkait, catatan tentang sejarah alam dan statistik populasi. Nah, bukunya yang juga dikenal dengan All Statistical Account itu terdiri dari 21 kolom dan diterbitkan dalam rentang waktu 1791 sampai dengan 99. Nah, dalam buku tersebut, Sir John Sinclair ini dia memperkenalkan istilah baru yakni statistics yang ia dengar ketika berkunjung ke Jerman. Dari tulisannya itu, Sir John Sinclair ini mengadopsi kata statistik yang diketahui ketika melakukan perjalanan ke Jerman, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Di Jerman, istilah itu merujuk kepada suatu metode yang digunakan dalam hal politik dan kenegaraan. Misalnya untuk mengukur kekuatan politik dan menganalisis data-data kenegaraan. Beliau juga ini menggunakan istilah statistik sebagai suatu metode untuk mengumpulkan data atau fakta di lapangan yang bersifat numerik. Kemudian ada Abraham de Moivre. Abraham de Moivre ini mengembangkan teori galat atau kekeliruan atau theory of error. Yang kedua, yang berikutnya ada Thomas Simpson. Itu menyimpulkan bahwa terdapat suatu distribusi yang berlanjut atau continuous distribution dari suatu variabel dalam suatu frekuensi banyak pada tahun 1757. Lalu ada Pierre Simon de Laplace. Beliau mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson lebih lanjut dan menemukan distribusi normal. Lalu ada Blaise Pascal. Bersama dengan Pierre de Fermat menemukan teori tentang probabilitas atau peluang. Nah, kemudian kontribusinya ini untuk komputasi diakui oleh ilmuwan komputer Niklaus Wirth yang pada tahun 1972 membuat bahasa pemrograman dengan nama Pascal. Berikutnya ada Francis Galton. Beliau ini menciptakan konsep statistik korelasi dan regresi. Nah, dia ini adalah orang yang pertama untuk menerapkan metode statistik untuk mempelajari perbedaan manusia dalam hal warisan kecerdasan dan memperkenalkan penggunaan kuesioner dan survei untuk mengumpulkan data tentang masyarakat yang dibutuhkan untuk genealogikal dan biografi serta untuk studi antropometriknya. Yang terakhir yaitu Carl Friedrich Gauss. Mengembangkan teknik kuadrat terkecil, simpangan baku, galat baku untuk rata-rata atau the standard error of mean.
Nah, Gauss ini adalah ilmuwan dalam bidang matematika, fisika, dan astronomi. Bidang analisis dan geometri menyumbang banyak sekali sumbangan-sumbangan pikiran Gauss dalam matematika. Termasuk materi limit dalam kalkulus ialah salah satu bidang analisis yang juga menarik perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah, selanjutnya sejarah tentang ilmuwan ini masuk kepada masa pengembangan. Selanjutnya ada Carl Pearson yang mendirikan Departemen Statistika Terapan di Universitas College London pada tahun 1911 yang mana merupakan jurusan statistika pertama kali untuk untuk tingkat universitas di dunia. Nah, buah pikiran dari Pearson ini banyak menopang metode statistik klasik yang umum digunakan sekarang ini. Contohnya, kontribusi adalah koefisien korelasi, metode momen, sistem Pearson pada kurva kontinu, chi-distance, p-value, teori tes hipotesis, dan teori statistik keputusan, Pearson chi-square test, dan principal analysis. Nah, selanjutnya, ilmuwan yang selanjutnya adalah Ronald Allimer Fisher. Ia mengembangkan desain eksperimen di samping analisis varian dan kovarian, distribusi Z, TUZ, signifikansi dan teori tentang perkiraan, theory of estimation, ahli statistik, evolusi biologi, dan genetika Inggris. Hasil analisisnya yang lain adalah distribusi Z, yang saat ini sangat dikenal dengan bersama distribusi F. Kontribusi ini membuatnya jadi tokoh utama pada statistika abad ke-20. Selanjutnya ada ilmuwan Godfrey Thomson, Cyril Burt, Raymond Chattel, dan Carl Holzhiner yang memberikan kontribusi pada perluasan konsep analisis faktor dari Spearman. Selanjutnya ada Charles Spearman, murid Galton dari Lipizza's, dan mengembangkan konsep one factor model. Selanjutnya dijuluki dengan the father of factor analysis. Yang ilmuwan selanjutnya ada William Sally Gossett, yang dikenal sebagai seorang ahli statistik yang terkenal dengan nama penanya, Student, dan untuk karyanya berupa distribusi tes student. Selanjutnya ada Harold Hotelling yang memperluas konsep one of factor model dari Spearman yang menjadi multiple factor model. Selanjutnya ada Louis Goodman. Ia mengembangkan skala yang dikenal dengan skala Goodman dan banyak memberikan kontribusi pada analisis faktor. Selanjutnya ada Francis Likert. Ia mengembangkan skala yang dikenal dengan skala Likert. Selanjutnya ada Jan Tinbergen. Ia memperkenalkan ekonomi statistik pada tahun 1937. Selanjutnya kita masuk kepada masa statistika modern. Nah, pada masa statistika modern ini terdapat ilmuwan-ilmuwan yang bersejarah. Antara lain yaitu Andrei Kolmogorov dan Smirnov. Hasil karyanya dikenal dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya ada Neyman Jet, memberikan kontribusi pada Theory of Sampling Human Population. Selanjutnya ada M.H. Hansen dan W.N. Hurwitz. Ia mengembangkan Theory of Sampling yang dikenal dengan From Finite Population. Selanjutnya ada Chohran W.G. dan Taro Yaman. Ia mengembangkan Sampling Techniques. Selanjutnya ada Joreskog, Kesling, dan Willey. Ia membentuk kesatuan model yang dikenal dengan persamaan struktural. Selanjutnya ada ilmuwan Genichi Taguchi. Ia memperkenalkan metode Taguchi yang ditemukan oleh Dr. Genichi Taguchi
dari Jepang sekitar tahun 1980 yang disebut juga offline quality control. Nah, berikutnya yaitu Prasanta Chandra Mahalanobis. Nah, beliau ini mengembangkan analisis PU ganda. Salah satu kontribusinya yaitu jarak Mahalanobis atau statistik yang merupakan ukuran jarak untuk data dengan variabel banyak yang digunakan dalam analisis klasifikasi. Kemudian ada Kalyam Pudi Radhakarisna Rao. Pada tahun 1946, Rao mengembangkan fungsi discriminant Fisher untuk klasifikasi dengan banyak grup. Selain itu, Rao juga ini berkontribusi dalam mengembangkan matematika statistik dengan teorinya yang terkenal pertidaksamaan Rao-Kramer dan teorema Rao-Blackwell yang dikemukakan secara terpisah oleh Rao pada tahun 1945 dan Blackwell pada tahun 1947. Lalu ada Ragnar Frisch. Beliau ini yang mempelopori istilah ekonometrika yang dimulai pada tahun 1920 di bidang ekonomi. For your information, ekonometrika ini adalah cabang dari ilmu ekonomi yang merupakan integrasi antara ekonomi, matematika, dan statistika. Dan yang terakhir yaitu Bradley Efron. Beliau adalah yang memperkenalkan metode bootstrap untuk menduga parameter dan sebaran yang tidak diketahui bentuknya. Bootstrapping ini merupakan teknik modifikasi dari jackknife yang diperkenalkan oleh Queneau pada tahun 1948. Nah, sekian dari hasil pemaparan materi tentang sejarah ilmuwan atau penemu dari statistika. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.